Okay, let's go. Regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Biasanya, ada satu variabel yang dianggap tergantung atau dependen, dan satu atau lebih variabel lain yang mempengaruhi atau independen. Tujuan dari regresi ada dua. Yang pertama, untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun contoh sederhananya, kita ingin tahu apa lama belajar X berpengaruh terhadap nilai ujian. Dengan analisis regresi, kita bisa membentuk hubungan matematis seperti Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya, jenis-jenis regresi. Ada 3 jenis utama regresi yang sering digunakan. Yang pertama, regresi linear sederhana. Digunakan jika hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya, pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian. Yang kedua, regresi linear berganda. Digunakan jika ada lebih dari satu variabel bebas. Contohnya, pengaruh lama belajar dan motivasi belajar terhadap nilai ujian. Yang ketiga, regresi logistik. Digunakan ketika variabel dependennya bersifat kategorik, seperti ya atau tidak, atau lulus atau tidak lulus. Selanjutnya, perbedaan regresi klasik dan regresi Bayesian. Regresi klasik, pendekatan ini adalah cara tradisional yang paling sering digunakan dalam statistik. Kita hanya menggunakan data yang ada saat ini tanpa mempertimbangkan informasi atau pengetahuan sebelumnya. Tujuannya adalah mencari satu nilai terbaik dari setiap parameter, seperti A dan B dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX yang paling sesuai dengan data. Caranya dengan metode Ordinary Least Squares atau OLS, yaitu mencari garis yang paling pas atau paling dekat dengan semua titik data. Yang kedua, ada regresi Bayesian. Di sini, parameter seperti A dan B dianggap bukan angka tetap, tapi sesuatu yang punya ketidakpastian. Kita boleh memasukkan informasi atau keyakinan sebelumnya, disebut prior. Misalnya berdasarkan penelitian lama atau pengalaman sebelumnya. Lalu informasi itu digabungkan dengan data baru yang kita miliki sekarang, likelihood, sehingga menghasilkan kesimpulan yang diperbarui. Posterior. Jadi, perbedaan utamanya ada pada cara berpikirnya. Kalau regresi klasik hanya melihat dari data yang kita punya sekarang, sedangkan regresi Bayesian mencoba melihat lebih luas dengan menggabungkan apa yang sudah kita tahu sebelumnya dan apa yang baru kita temukan. Ya, pertama-tama saya akan membuat data analisis dengan menggunakan data regresi linear sederhana. Pertama, kita masuk dulu ke aplikasi JASP Bapak Ibu semuanya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, karena saya membuat data analisisnya sendiri, maka saya buka di sini, open, dan saya cari ke data yang ingin saya gunakan. Bapak Ibu, datanya terbaca seperti ini. Setelah itu di sini ada variabelnya, ada motivasi dan hasil belajar. Maka saya ke menu data analisis regression. Ya,
Bapak Ibu, lalu saya memilih linear regression. Ya, Bapak Ibu, sebelum itu yang membedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda ini yaitu pada variabelnya. Kalau di data regresi sederhana itu, linear sederhana itu memiliki dua variabel, yang mana satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan kalau di regresi berganda itu memiliki lebih dari satu variabel independen, seperti itu, atau variabel bebas. Kita cek linear regression. Ya, Bapak Ibu, di sini untuk motivasi ini masuk ke dependen ya, independen variabel. Kalau independen variabel kita tempatkan ke kolom kovarietas. Sedangkan hasil belajar merupakan dependen variabel atau variabel terikat, kita transfer ke kolom dependen variabel. Ya, Bapak Ibu, di sini akan kelihatan data di sebelah kanan, data analisis untuk regresi sederhananya, yang mana ada 3 tabel Bapak Ibu ya. Yang pertama ada tabel summary, yang kedua ada tabel ANOVA, dan yang terakhir ada tabel koefisien. Ini menunjukkan bahwa nilai beta hampir mendekati 1, yang berarti hubungan antara motivasi dan variabel terikat sangat kuat atau hampir sempurna dalam skala standar. Berikutnya saya akan membuat data analisis dengan menggunakan regresi berganda, linear berganda. Ya, saya kembali di sini dan saya open lagi Bapak Ibu, karena memang datanya sudah saya siapkan. Ya, Bapak Ibu, ya. Ini data bergandanya. Ya, Bapak Ibu bisa terlihat tadi yang tadi hanya variabel motivasi dan juga variabel hasil belajar. Sekarang sudah ditambahkan dengan ada variabel disiplin, yang mana variabel disiplin di sini merupakan variabel independen, sama halnya dengan variabel motivasi. Jadi ada 3 variabel, yang mana hasil belajar merupakan variabel dependen atau variabel terikat, dan motivasi dan disiplin merupakan variabel independen yang merupakan variabel bebas. Setelah datanya seperti ini, lalu kita buka kembali data regresi dan pilih juga linear regression. Ya, Bapak Ibu, motivasi sama halnya seperti tadi. Motivasi ini masuk ke independen variabel, dan di kotak ini kita transfer ke kolom kovarietas. Begitupun disiplin masuk ke independen variabel, dan yang terakhir hasil belajar juga merupakan variabel terikat, jadi masuk ke kolom dependen variabel. Ya, akan muncul juga seperti ini ya Bapak Ibu ya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu, sama halnya dengan linear sederhana tadi. Jadi dari kedua variabel independen ini hanya motivasi yang memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependen. Mungkin seperti prestasi ataupun kinerja. Disiplin tidak menunjukkan pengaruh signifikan, baik dari sisi statistik maupun dari besar efeknya. Model M1 lebih informatif dibanding M0 karena menambahkan variabel prediktor, Bapak Ibu. Kali ini saya akan bantu lagi menjelaskan terkait salah satu menu analitiknya, itu masih di regresi, tapi ini untuk pendekatan Bayesian atau Bayesian correlation ya. Nah, di sini tampilannya juga masih disable karena seperti biasa untuk menganalisa data tentu kita butuh data olahan atau database. Nah, kita klik di show main menu, terus open. Untuk browse kita gunakan di komputer dan browse, cari data bawaan dari JISP saja karena ini untuk memudahkan pembelajaran. Jadi sampel yang saya gunakan itu
database yang ada di JSP. Nah, kebetulan tadi saya sudah buka, jadi dia ada di recent files itu. Iya, ini Adam Sandler ya. Jadi ini film tentang yang dilakoni oleh Adam Sandler. Nah, itu filenya ada di program files, JSP resources, datasets, data library, dan dalam folder regression. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini. Jadi ini bentuk datanya. Nah, ini bentuk datanya. Ini menggunakan kolom type-nya scale ya, atau rentang, kecuali yang multi title ini nominal. Nah, ini ada sekitar 31 data. Jadi ini ada kolom tahun, ada freshness, ini rating ya, rating dari dari film yang dilakoni oleh Adam Sandler. Nah, ini judul-judulnya, dan ini box office dalam dollar million ya, jadi dalam juta. Ini penghasilan yang up. Jadi yang mau diukur di sini apakah ada keterkaitan antara freshness dan box office atau penghasilan. Jadi rating apakah ada kaitannya dengan penghasilan dari film tersebut. Nah, jadi ini kita gunakan regression correlation tapi dengan pendekatan Bayesian. Nah, kita coba seperti ini. Bayesian. Jadi karena yang akan kita bandingkan di sini antara rating dan penghasilan dari film tersebut, makanya ada dua variabel yang kita bandingkan, ada freshness dan box office. Tampil di sini. Jadi tujuan analisis ini tentu kita untuk mengetahui apakah rating di film, ini pun rating dari websitenya ini ya, Rotten Tomatoes. Nah, itu jadi memang ada Rotten Tomatoes, itu dia website yang khusus mengagregasi itu ulasan-ulasan dari film ya. Nah, diambil dari situ. Nah, tentu bagaimana mengukur kesuksesan box office, yaitu dengan pendapatan filmnya dalam juta dolar. Apakah film Adam Sandler ini mendapat ulasan bagus dan baru menghasilkan lebih banyak uang? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita coba analisa menggunakan Bayesian correlation. Di pendekatan Bayesian correlation ini, itu metode statistik menghubungkan hubungan linear antara dua variabel, ini freshness dan box office. Itu dengan pendekatan Bayesian, artinya kita tidak hanya satu nilai korelasi saja, tapi juga sebaran kemungkinan nilai korelasi. Nah, kita bisa dengan Bayesian awal ya, yang tidak ada hubungan antara rating dan pendapatan, dan nilai alternatifnya, apakah ada hubungan positif film dengan rating lebih tinggi menghasilkan pendapatan lebih besar. Jadi Bayesian correlation ini tidak hanya memberitahu kita apakah ada hubungan, tapi juga seberapa mendukung satu hipotesis. Dalam kasus ini data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara rating freshness itu dengan pendapatan film Adam Sandler, dan bukti cukup kuat untuk mendukung hipotesis nol. Jadi korelasinya ini sangat lemah dan negatif ya hasilnya. Jadi tidak ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Itu mengolah atau menganalisa tentang classical correlation, saya gunakan database ini, Big5 Personality Traits.csv. Lokasi foldernya itu ada di program files, JSP resources, datasets, data library, tentunya di folder regresi. Nah, kita coba langsung saja buka. Oke. Nah, tampil di sini ada 5 kolom dengan jenis kolomnya itu scale ya. Nah, jadi ada rentang di situ ya. Jadi ini adalah hasil dari instrumen tentang Big5 Personality Traits atau model psikologi yang mengelompokkan kepribadian manusia. Jadi misalnya ada neuroticism. Neuroticism itu
Dia karakter manusia yang mudah cemas atau emosional. Terus ada extraversion, itu suka bersosialisasi dan aktif. Terus ada openness. Openness itu karakternya terbuka. Nah, terbuka terhadap ide-ide atau pengalaman baru. Terus ada agreeableness, itu biasanya karakter ramah ya, atau mudah bekerja sama. Dan terakhir ini ada conscientiousness, agak susah penyebutannya ini. Nah, ini tentang karakter yang teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi ini kita coba mencari hubungannya ya, apakah ada keterkaitan antara satu karakter dengan yang lainnya, apakah ada pengaruh. Nah, makanya kita gunakan classical correlation ya. Nah, classical correlation sendiri itu adalah salah satu teknik statistik ya, yang biasanya digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Jadi nanti ini dibandingkan dua variabel ya, bukan langsung tapi keseluruhan ini nanti terkaitnya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya. Oke. Nah, kita lanjut saja. Jadi untuk menganalisa data ini kita gunakan menu analitik ini ya. Regresi, terus pilih di bagian classical ada correlation ya. Oke. Kita masuk di sini. Nah, di sini tampak menu-menu yang sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini ada outputnya ya, atau resultnya. Jadi untuk correlation ini ada 5. Untuk membandingkan semuanya nih, melihat pengaruhnya atau keterkaitannya, kita blok keseluruhan, terus klik tanda input ya, atau play ini, masukkan ke kolom variables. Nah, ini sudah langsung nampak hubungannya. Ini langsung dibandingkan. Ini neuroticism dibandingkan dengan extraversion, neuroticism dibandingkan dengan openness. Nah, ini langsung nampak datanya. Jadi ini ada total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 ya. Jadi ada 10 pembanding. Semuanya saling dikaitkan atau dibandingkan. Nah, untuk menunya ini kita bisa pakai juga ini confidence intervals ya. Ini untuk mengontrol saja di rentangnya ya. Jadi rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasinya. Jadi biasanya ini tingkat kepercayaannya 95% ya. Nah, ini. Jadi ini sengaja sebagai kontrol data. Kemudian kita bisa tampilkan juga scatter plots-nya. Jadi ini ada beberapa, kita gunakan yang densities for variables, sama supaya lebih detail kita tambahkan juga statistiknya, nilainya langsung. Nah, asumsi kita pakai default saja seperti ini. Oke. Nah, untuk melihat data ini, data hubungan ini, nah, ini sudah nampak langsung ini, ada percentage R-nya. Jadi nampak di situ ada banyak korelasi bersifat signifikan secara statistik ya. Artinya hubungan antar dimensi kepribadian bukan terjadi secara kebetulan, melainkan ada pola yang konsisten dalam data. Jadi kita langsung saja buka. Oke, nah di sini tampil ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 5 kolom ini. Jadi ada berapa data penumpang, itu sekitar 1.300. Nah, ada 1.300 penumpang. Ya, ada kolom nama, ada kolom kelas, ada kolom usia ini rentang ya. Nah, ada jenis kelamin atau seks, terus ada survive. Nah, khusus untuk logistic regression itu, karena yang digunakan itu memprediksi probabilitas suatu kejadian, itu hasilnya bersifat kategori atau kategorikal. Jadi bukan angka yang kontinu ya. Jadi biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan, misalnya apakah seseorang itu akan membeli produk,
atau pasien itu apakah akan sembuh. Nah, dalam hal ini penumpang Titanic apakah dia survive atau selamat. Nah, makanya dia jenisnya itu nominal ya. Nominal itu dia variabelnya nih 0 atau 1. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja menggunakan menunya. Jadi regresi, kita pilih menu regresi, terus pilih logistic regression. Nah, di dalam menu ini akan tampil di sebelah kiri variabelnya ya. Jadi variabel yang akan digunakan di sini, karena kita akan mencari penumpang yang selamat, nah makanya kita jadikan dia itu dependent variable atau dependent variabel terikat ya. Ini kita masukkan di sini. Nah, terus yang covariance-nya yang mempengaruhi atau yang bebas itu age ya, usia. Nah, terus ada faktor lainnya itu kita gunakan kelas. Nah, sini. Nah, ini langsung tampil hasil resumenya ya, hasil olahan analitiknya ini nampak di sini langsung. Jadi memang aplikasi ini sangat cepat untuk mengolah data analitiknya. Jadi kesimpulannya dari melihat koefisien ini, usia dan kelas tiket berpengaruh signifikan terhadap peluang selamat. Jadi semakin muda dan berada di kelas lebih tinggi atau first class, itu peluang selamatnya lebih besar. Nah, sedangkan penumpang kelas 3 itu memiliki risiko paling tinggi untuk tidak selamat. Jadi model ini sudah cukup kuat untuk menjelaskan sebagian besar variasi dalam data, meskipun masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan variabel lain.